Sobat Kominfo, hari ini Kominfo lagi ngadain makrab ke pantai apa tuh Karangga. Kita ngadain makrab di Pantai Eleora. Kali ini kita bakal tanya-tanya seputar Kominfo oleh anak-anak Kominfo. Stay tune, let's go! Let's go! Halo teman Elektro, kali ini kita bersama dengan Kadep Kominfo. Nih. Halo teman-teman. Saya Gideon Morris Debutar. Saya sebagai kepala departemen dari kepala departemen komunikasi dan informasi, disingkat Kominfo. Gitu. Ya, buat gimana nih cara adik-adik itu biar bisa masuk di Kominfo? Karena banyak kali ada dari Elektro ini hampir 40% pengen masuk Kominfo. Bentar bang. Kenapa harus Kominfo? Gimana yang ngomongnya? Ya maksudnya kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang, ya kita rasionalnya aja ya, kenapa masuk Kominfo ya teman-teman mau belajar dan mau tahu tentang pengeditan dan berbagi informasi bisa masuk Kominfo sih. Gitu. Boleh dong Bang kasih tahu benefitnya masuk Kominfo itu apa aja? Benefitnya pastinya di CV teman-teman pasti udah ada dapat bisa ada kelebihan itu kan. Kalau misalnya kita di teknik ada tuh namanya kelebihan mekanikal atau elektrikal gitu kan. Nah teman-teman bisa nambahin di bawahnya. Kalau misalnya departemen yang lain tidak bakalan mungkin Anda bisa menambahkan itu karena Anda tidak punya keahlian. Paling keahlian Anda itu berbicara gitu. Kalau di Kominfo Anda teman-teman bisa menambahkan di CV teman-teman gitu. Jadi bisa Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder tuh bisa ditambahin teman-teman. Enggak cuman Excel dan Microsoft Office lainnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi itulah benefit buat adik-adik yang bisa didapatkan di Kominfo. Gimana nih Kak Dipa? Ya, rate dulu dong buat Kominfo tahun ini dari 1 sampai 10 berapa? Rate sekarang belum bisa di rate karena masih ada progres terus menerus. Cuman dari progresnya mungkin dari untuk teman-teman di Kominfo itu untuk teman-teman di Kominfo mungkin ya untuk progres mungkin udah mulai jalan lah gitu. Ya mungkin rate-nya 8 mungkin. Ini Kominfo udah banyak yang ghost to Hungaria kan ya. Nah kalau seandainya tahun depan bakal ada yang ghost to Hungaria lagi, gimana nih tanggapan abang sebagai kadet? Tanggapan gue yang pertama pasti bangga karena setiap tahun dari tahun ke dari 2019 kalau nggak salah dari 20 itu dari bolak-balik Kominfo mencetakkan rekor untuk pergi ke Hungari gitu. Boleh dong tepuk tangan teman-teman. Bolak-balik sampai ke tahun ini juga masih ada yang pergi ke Hungari gitu. Harapanku ya tetap ya kalau misalnya teman-teman mau mengejar mimpi-mimpinya ya nggak apa-apa, itu hal yang bagus dan sekaligus saya sebagai kepala departemen bangga gitu teman-temanku ada yang pergi ke luar negeri gitu kan. Cuman di sisi lain saya tetap sedih karena dia bakalan ditinggal keluarga-keluargaku yang ya bukan teman lagi, udah keluarga gitu. Tetap sedih tapi di balik sedih itu tetap bangga. Boleh dong kesan dan pesannya untuk Bang Anju, Bang Royan, dan Kak Janet yang lagi di luar sana. Sama buat Kak Ekles. Dan Kak Ekles yang akan pergi. Ya tetap semangat teman-teman di sana. tetap semangat ya. Tetap jalanin apa tujuan kalian tetap dicapai. Pasti orang tua kalian bangga dengan hal itu dan buat kami bangga lah dengan pilihan kalian. Jangan lupa sama Kominfo, tetap menjadi keluargaku. Kalau balik ke Batam kabar-kabar. Jadi sebelum penutupan mungkin ada pengen tahu kan tagline Kominfo gimana? Ya, boleh dong dari kadetnya sendiri contohin. Gimana nih Pak Kadet? Kalau misalnya aku bilang Kominfo bersama, teman-teman bisa jawab Kuli Jawa seperti itu. Ya, Untuk filosofi Kuli Jawa, kenapa Kuli Jawa terpilihnya? Jadi Kuli Jawa itu filosofinya bersama Kuli Jawa membangun negeri. Jadi Kuli Jawa kenapa dibawa ke Kominfo? Karena bersama Kominfo membangun himpunan gitu. Jadi ke departemen manapun kita harus tetap membuat HME
jadi lebih tinggi gitu. Oke, boleh dong contohin dulu nih tagline-nya buat penonton yang ada di rumah. Kominfo Jaya bersama Kuli Jawa. Bye. Halo teman-teman Elektro, kayak kita bertemu lagi dengan Kadif kita. Kadif dari Media Informasi atau Medfo. Jadi apa pertanyaannya Rangga? Gimana nih Kak? Kan banyak kali nih adik-adik kita yang pengen masuk di Medfo maupun mau masuk di Kominfo nih. Apa aja sih yang bakal disiapkan kalau pengen jadi anggota divisi Medfo? Ada sih di disiapkan untuk Medfo ya? Iya. Atau Kominfo? Untuk Medfo aja. Medfo dulu baru Kominfo. Kalau Medfo yang menurutku mempersiapkan mental, tenaga, sama kesehatan, itu aja sih. Karena kerja kita kemana-mana ya kan, yang kalian alami lah, sana sini kesana sini, bangun pagi, cuma kerja bentar doang, habis itu pulang lagi, rapat sana sini, cuma ngadirin rapat doang gitu ya kan. Sebenarnya sih nggak ada sih persiapan, ya udah sejalanin aja. Penting mental aja. Terus sih. Menurut Kak Mahen, keluarga Kominfo sekarang gimana? Keluarga. Makan nangis. Nggak suka nih kalau nangis-nangis ini. Enggak, kalau dikatain keluarga aku agak sensitif ya dengan keluarganya. Cuman kebersamaan kita untuk kali ini kayak good lah bagi kalian yang kayak orang baru gitu bisa gabung ke kami dengan frontal itu, dengan ngomong kayak gitu tuh kayak oke lah aku bilang gitu, no bad gitu. Aku ya pas dulu introvert kayaknya. Kalian cuma ngomong sama Ekles, sama Janet masih sedikit, sama Oven sedikit. Paling ngomong sama Eko sama Andre. Pas di temen-temen terakhir, rapat-rapat akhir baru aku bisa ngomong sama Riri sama yang lain. Cuman ya untuk kalian kayak kita bisa gabung kayak gini, bisa campaign kayak gini, bisa gini. Kan good lah. Cuman ya pertahankan aja yang kayak gini. Aku sih keluarga sekarang udah bagus. Kompak kita udah bagus. Cuman ya kerja sama lah. Saling melengkapi aja. Siapapun koornya, siapapun ininya ya saling melengkapi. Ada nggak nih kata-kata buat penerus-penerus di Medfo nih? Apa aja nih yang perlu disiapin buat penerus? Med. Sebenarnya yang Medfo ini nggak terlalu nampak, ya kan? Nggak Ya. terlalu nampak. Yang dibutuhin pasti hari hado, kan ngadirin rapat. Ya. Basi yang menurutku untuk kedepannya nanti siapapun yang duduk di kursi aku, siapapun yang pengganti aku cuma minta pesan kayak lebih peduli lagi sama yang lain, lebih tanya-tanya lagi sama anggotanya, lebih tahu lagi perasaan anggotanya, lebih tahu lagi anggota yang butuh apa. Pokoknya harus bisa lebih dari aku, bawa Medfo apa yang aku ciptakan sekarang belum wujud, semua besok wujud. Red nih 1 sampai 10 berapa apa tadi? Berapa dari 1 sampai 10 berapa Kominfo sekarang? 8,5. Pasang. Alasannya? Oh menurut aku kayak nggak tahu lah ya, karena mungkin kayak kalau kalian tengok aku kan jarang kali ya ngumpul makanan ngedit bareng ini ya kan. Cuman ya di balik situ kan juga ya aku peduli lah. Cuman ya kayak aku bukan yang kayak nggak mau ikut kalian ngedit atau apa. Kadang kalian buat ngedit itu kayak tiba-tiba ada janji sama orang buat kalian ngedit, tapi kan sebisa aku kan juga bisa. Cuman alasan sekarang kenapa aku 8,5, aku nyaman. Untuk sekarang kayak orangnya ya kalian hebat bisa terbuka, kalian hebat bisa mengayomi, kan good lah. Terakhir, pesan dan pesan buat Bang Ryan, Kak Janet, Bang Anju, Kak Ekles yang mau pergi ke sana, Yang udah pergi dan yang udah di sana. Anjir, apa Apa ya? pesan dan pesan? ada apa ya teman-teman? Oke. Emang agak perasa kakak kita ini. Kesan-kesannya sukses selalu. Bapak Royan sama Janet berarti tinggal setahun lagi ya, tahun besok lah ya. Pokoknya Kak Royan sama Janet keren, 1 tahun lagi akan balik lagi ke negara kita. Nah, pokoknya aku nitip salju aja, Cair nggak sih? tetap ada salju di sini ya. Pokoknya aku titip salju, tetap aja ada salju di sini, nggak boleh mencair. Sudah kelas
anjir. Enggak apa, memang kakak kita ini lagi memang kakak kita lagi kangen kali sama teman-temannya yang di luar negeri. Jadi maaf ya teman-teman. Untuk Anju berarti 2 tahun lagi. Makasih Anju. Anju udah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun lagi ya kan. Kita kerja bareng. Kasih aja. Baru kelas yang mau pergi ya. Pokoknya sih jaga diri di negara orang baik-baik gitu. Awalnya cuma nitip salju aja. Ya kan itu Eropa semua ya kan. Ngomongnya salju kan aku mungkin nggak bisa ngerasain salju gitu ya kan. Ya kan nanti pokoknya aku mau minta salju sama mata uangnya aja biar tukar. Pokoknya sukses selalu, sehat. Kalau ada dingin nanti biduran nanti aku kasih obatnya. Aku punya obatnya. Pokoknya sukses lah untuk Janet Amish. Oke. Sekian ya tante Ya. wawancara berat kita kali ini. Makasih ya Kak. Makasih main. Kita bakal lanjut. Oke, yang mana-mana kita bakal lanjut lagi ke Bang kadipnya. Kadipnya siapa? Ini. Mulpro. Kadipnya siapa, Bel? Bang Madan. Kadifnya Mulpro, Bang Madan. Oke, kita panggil Bang Madannya dulu guys. Ayo guys, let's go. Halo Sobat Rangga, hari ini kita udah kedatangan Kadif Mulpro. Kita boleh dong kenalin dulu namanya. Nama saya Ramadhani Prasetyo, saya sebagai Kepala Divisi Multimedia Produksi. Itu sih, itu aja sih, nggak mau flexing soalnya. Oke, Ah, pertanyaan pertama, apa pesan Bang Madan buat adik-adik maba yang mau masuk Kominfo atau nggak mau masuk Mulpro? ya, untuk mereka yang mau masuk Mulpro ya aku gak ekspektasi banyak karena pasti jatuh juga, memikirkan realita yang sangat berat juga ya kan. Semoga untuk kedepannya Mulpro tuh diisi dengan orang-orang yang memang berkompetensi di situ gitu, dan memiliki aset. Walaupun tidak memiliki aset, dia mau aja buat mencoba hal yang aku minta. Kalau enggak nanti ya kedepannya entah kadipnya yang baru ini buat mereka ini tuh mau berjuang gitu loh mereka. Bukan hanya kadipnya aja yang berjuang, bukan hanya anggota 1, 2, 3 nya aja yang berjuang, tapi semuanya gitu. Yang hilang dari kita itu adalah bukan jiwa yang hilang, tapi kerjasama dan profesionalitas itu yang hilang. Pesanku untuk mahasiswa baru ini open minded lah gitu sebagai mahasiswa. Pemikiran mahasiswa itu udah hilang, itu yang kulihat, pemikiran mahasiswa udah hilang. Diajak diskusi nolak, diajak sosial nggak mau, akhirnya pilih kawan-kawan yang itu aja gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya udah berjalan berapa nih, 2 termin 3 termin ya, mau 3 termin. Banyak hal yang aku lalui sebenarnya dan banyak pelajaran yang aku dapat dari mereka. Karena ya aku nganggap prinsip itu hanya sekedar mereka ini adalah guru buat aku juga nggak terlalu sempurna. Terus juga ya aku masih banyak kurangnya, masih kadang egois juga. Ya semoga dengan adanya Mulpro ataupun Kominfo baru ya 2024 bener ya, 2024 mereka bisa berjalan beriringan gitu. Tahu di mana profesional, tahu di mana kekeluargaan, dan tahu di mana kita bisa bercanda gurau setelah mengerjakan sesuatu gitu. Dan buat mereka ini yang menjadi calon maba, calon Kominfo ke depannya, semangat buat kalian semua. Jangan capek ya, hidup tuh kalau nggak capek ya nggak hidup gitu, mending kubur tanam lah kayak gitulah. Kalau nggak mau capek ya tidur aja di rumah gitu. Cuman ya satu hal, ada beberapa pemikiran yang menyangkal, ada beberapa pemikiran yang negatif ataupun positif, ya diambil aja positifnya buat kita pribadi, jadikan pelajaran, karena nggak semua bakal ketemu orang-orang yang seperti kita di luar sana. Dan aku hargai setiap kerja keras kalian yang kalian lakukan sekecil apapun itu buat kedepannya, dan menciptakan after effect yang mantap sedikit ya kan, asik, agak happy ending lah, jangan sedih-sedih terus. Semoga Kominfo Jaya tetap selalu, dan apapun yang terjadi jangan sampai nyerah. Dan Kominfo seerat itu sih, kami nggak bisa mendoktrin kalian segitu banyaknya, karena kami juga nggak bisa mendoktrin orang. Tapi yang penting Kominfo berjalan, dan jangan pedulikan siapapun di depan mereka, halangan apapun, termasuk keluarga kita sendiri yang ada di himpunan. Walaupun mereka menghalangi kita, ya kita tetap jalan gitu loh. Walaupun ya dari beberapa kita ada yang meninggalkan kita di sini, bukan berarti kita nyerah. Setelah itu kita lemas,
dikuatkan juga prinsip hidupnya, dikuatkan juga integritasnya sebagai manusia yang baik. Terus juga jangan lupa hargai orang walaupun dia nggak bisa menghargai orang sekalipun. Nggak salah kok berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan sampai dendam dan benci. Itu aja sih. Nah, lagi? Boleh dong Bang kasih tahu benefit apa aja nih yang didapatin dari Kominfo? Benefitnya itu nggak bisa diceritakan secara materi ya. Kalau untuk materi seharusnya kami itu udah mengumpulkan banyak duit ya, desain mahal, terus juga banner yang harga ratusan ribu gitu-gitu. Seharusnya kita dapat royalti. Cuman bukan itu yang kita tuju sekarang, tapi apa yang kita dapetin, hal-hal apa yang kita dapetin. Mungkin di kuliah kita kelihatan bobrok, tapi di himpunan, di organisasi ataupun di Kominfo ya terutama itu kita mendapatkan benefit yang nggak kita pikirkan sebenarnya, dan itu menjadi suatu pengalaman buat kita. Jujur aku di RPE, aku nggak RPE itu nggak dapat apa-apa, cuman sekarang tuh tujuanku ya nggak semua orang Kominfo tahu ya, tujuanku jadinya malah graphic design tuh jauh kali tuh. Yang bisa aku ambil nih kayak nggak semua orang tuh bisa diajak kerjasama, nggak semua orang bisa saling menghargai, tapi yang bisa menghargai itu adalah diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain, kayak gitu. Emosi itu nggak menyelesaikan masalah gitu loh, egois itu nggak menyelesaikan masalah, apalagi kita sampai berusaha menekan mereka, enggak juga, tapi beberapa kita harus tahu situasi juga gimana caranya mensupport satu sama lain, terus juga sama-sama saling bekerja sama. Memang kedengarannya gampang dilakuin, tapi realitanya memang seperti itu. Sekarang tergantung bagaimana orangnya, niatnya bagaimana, dan jangan terlalu tinggi dengan imajinasi, tapi lihatlah realitanya. Itu sih. Ada lagi? Menurut Bang Madan, apa arti Kominfo itu sekarang buat Bang Madan? Apa tuh ya? Aku lihatnya Kominfo dulu tuh lingkungannya ya asli kayak aku mikirnya hanya aku main Gideon, Samuel, Diva sama ke Anju aja yang teknik Kominfo yang perjuangkan ternyata banyak hal-hal yang berarti yang nggak bisa kulihat dari kalian semua, dari Kominfo yang tahun sekarang ini ya. Banyak awal-awal tuh banyak tuh minusnya, banyak tuh kurangnya, cuman aku udah berusaha melewati fase itu. Bukan berarti aku nggak menceritakan ke kalian, tapi kita punya urgensi, punya kesibukan yang sama-sama. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita di mana, terus juga posisi kita sebagai apa. Posisi anggota itu bukan hanya sekedar menerima job desk, tapi juga mengerjakan dan juga menyampaikan saran, apapun itu pendapat boleh. Banyak pandangan yang kulihat, kayak kita nih Kominfo nih punya banyak opsi ya, dari yang kuliahnya berantakan organisasinya bagus, ada yang kuliahnya bagus organisasinya berantakan, ada yang dua-duanya berantakan gara-gara kerja. Ya banyak warna sebenarnya, cuman gimana caranya dari hal-hal dari semua warna itu kita satu padukan gitu, kita satu padukan. Terus juga dari diri aku pribadi, faseku sekarang aku udah mulai legowo sama kalian, aku dari menerima kekurangan kalian, dan aku juga berusaha mengerti kalian. Nah, tapi bukan berarti aku bisa mengerti semua orang di sini. Ya, benefitnya asli aku selama 2 periode ya, makasih adalah sama Kominfo. Banyak yang aku pelajari. Capek ya, kita semua orang capek. Tadi aku bilang di awal, capeknya itu bukan berarti nggak ada benefitnya. Ya apa ya? Pas masa-masanya galau ya. Masa-masanya galau ya, itu ya Kominfo datang lah sama aku, coba ngobrol sama aku, terus juga paham situasi lah apa yang aku rasain juga gitu. Dan mereka punya kisah masing-masing, tapi kita tuh bisa satu padu gitu, kita bisa menselaraskan itu. Aku salut dengan Kominfo yang punya banyak prestasi di luar sana, makanya aku kesel gitu loh dengan orang-orang di luar sana yang bilang Kominfo ini belakang layar segala macam. Ya udah gitu lah, aku buang-buang jauh-jauh hal itu. Tapi ya itu sih, benefit Kominfo tuh nggak terhitung nilainya. Sampai sekarang aku bisa aksi dengan apa yang aku pengenin. Banyak minusnya juga banyak lebihnya, dan sekarang aku yang ambil adalah sisi positifnya yang baik. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Rangga, pertanyaannya Ada apa? pertanyaannya, Gel? Jadi ternyata hari ini kadipnya
Mulpro lagi ulang tahun. Happy birthday to Happy birthday. Dulu bang. Yeay. Make Make a wish dulu harusnya. katanya. Ini kuenya bang, pegang dulu. Pegang kuenya bang. Bagus ya. Oke. Semoga kalian memiliki prinsip hidup yang baik dan kalian punya tujuan yang baik. Aku bukan make a wish buat Kominfo ya. Aku kok make a wish buat kalian semua. Karena ya Kominfo tanpa kalian mana bisa hidup gitu loh. Gitu. Terima kasih buat kalian semua. Sama-sama nikmati masa yang ada. Jangan capek dengan kehidupan yang keras ini. Apapun yang terjadi, kita semua punya masalah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Tutup. Terima kasih buat Bang Madan udah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Terima kasih Bang Madan. Oke guys. Action. Kita akan memanggil salah satu BPH lanjut yang paling legendaris. Yaitu Jeng 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 jeng. Samuel Cornelius Sidabuta. Sidabuta. Halo. Halo Sobat Kominfo, hari ini kita udah kedatangan sama BPH legendaris kita yaitu Kak Samuel. Jeng 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 jeng. Jadi kali ini kita kedatangan BPH lanjut yang sangat keren sih di Kominfo. BPH lanjut kita ini dikenal dengan editannya yang cukup luar biasa ya. Salah satu contoh editannya yaitu Twibbon tahun lalu yang sangat keren. Kalian bisa lihat sendiri, cek di Instagram kalian. Dan juga BPH lanjut kita ini sering mendengarin curhat-curhat anak-anak Kominfo nih. Iya benar kali. Biasanya temennya tuh Bang Anju, cuman temennya kali ini udah pergi duluan ke Hungaria dan dia sekarang sendirian dan agak depresi mendengar keluh kesah mahasiswa ini. Langsung aja nih Kak Diva, apa yang pengen ditanya ke Bang Well? Menurut Kak Samuel nih, gimana sih Kominfo tahun ini gitu loh? Kominfo tahun ini ya? Iya. Mungkin kalau Kominfo tahun ini agak berbeda sama yang tahun lalu. Berarti kan membandingkan dong kan? Iya, Tahun benar. lalu. Berbedanya ya ada drama tersendiri lah kalau di Kominfo tahun ini. Ya serunya ada, cuman mungkin agak lebih lambat aja daripada Kominfo tahun lalu. Tapi sekarang udah mulai dapat lah, udah mulai seru kok. Nih, jadi gini. Ini Bang Well, gimana sih perasaan sebagai BPH lanjut mendengarin banyak kali keluh kesah adik-adiknya itu? Apa merasa keberatan atau merasa kayak sebenarnya nggak penting gitu atau gimana nih? Kalau jujur dari aku sendiri senang gitu. Soalnya banyak juga orang dari luar Kominfo yang cerita ke aku. Berarti aku kan sudah menjalankan tugas aku gitu. Kalian ceritanya ke aku, nggak ke BP yang lain, ke BP yang lain gitu, ke aku aja. Jadi kalau berat emang berat. Apalagi semenjak Anju pergi gitu, makin banyak gitu ya yang bercerita ya. Dari aku minta maaf aja mungkin kalau mungkin jarang ngasih saran, sering mendengar aja. Tapi seru kok jadi BPH lanjut. Mendengar cerita-cerita seru loh. Nah boleh dong kasih masukan buat adik-adik yang di bawah kami nanti yang bakalan masuk Kominfo gitu. Ini buat ini adik-adik yang bakal masuk Bang. Mungkin nanti dari kalian sendiri merasanya kayak biasa aja. Tapi kan percayalah, Kominfo itu is the best. Kalau soal keluarga, aku udah ngerasain 2 tahun gak ada lawan kalau keluarga. Aku udah ngerasain ikut proker-proker di luar. Cuman yang di Kominfo yang paling keren lah. Kalau dari aku, kalian nggak bakal salah milih Kominfo, percaya aja. Boleh dong Kak Samuel rate dari 1 sampai 10 berapa nih Kominfo gitu loh. Yang sekarang atau tahun lalu nih? Yang sekarang dong. Yang sekarang 9 lah, 9. Dari aku 9, Kominfo is the best. Nggak ada lawan bos, gila. Kenapa nggak ngasih rate-nya 9 gitu loh? Kenapa nggak sempurna? Kenapa 10? Karena kalau sempurna itu hanya milik Tuhan yang di atas. Jadi kita kasih 9. Itu udah lebih dari itu mungkin udah pas kali lah. Enggak. Harapan nih buat BPH yang bakal lanjut nih, gimana nih harapannya? Oh, buat kalian yang bakal lanjut ya. Berat coy, sumpah. Kalian yang biasanya hanya mendengar-dengar, tidak merasakan masalahnya di broker, dan bakal dengar-dengar masalah-masalah di luar, masalah-masalah orang-orang yang di bawah. Berat sih, soal-soal inti pun kan dengar juga nanti. Cuman saran aku kalian harus tetap lebih kuat aja, karena kalau Kominfo itu keluarganya tak ada lawan. Jadi kalian jangan pernah meninggalkan Kominfo. Ingat, kalau kalian capek, kalian itu istirahat, bukan meninggalkan.
Jadi nanti kalau kalian jadi BPH lanjut, kalian capek mendengarkan keluh kesah, kalian istirahat. Jangan kalian tinggalkan Kominfo. Mungkin sekian. Jadi pesan dan pesannya buat Bang Anju, Kak Janet, Bang Royan, Dan Kak Ekles ya. Ekles yang mau berangkat. Kita mendengar pesan dan pesannya. Semoga sampai ke Hungaria. Janet sama Royan mungkin dah pernah lah dengar kesan dan pesannya. Jadi Royan itu dulu mungkin orang pertama kali aku kenal di Kominfo itu Royan. Ya dia waktu itu aku magangnya di Robocon, di Dokung, ikut sama Royan, dia yang ngajarin aku ngedit. Dia lah pertama kali yang ngajarin aku ngedit. Baru untuk Janet, dia paling baik. Dulu aku pertama nengok dia tuh jutek kali sumpah. Terakhir baiknya minta ampun. Sama kayak Diva, sama kayak Ekles, sama kayak Main. Jadi kalau dari kalian itu kalian jangan takut. Kan kalau nengok cewek-cewek sekarang yang di Kominfo, kalian jangan takut. Karena laki-laki itu pasti bakal lindungin kalian. Pasti di backup habis kalian, gak bakal dirayain kalian kenapa-napa. Itu kalau pesan dari Janet. Aku pun pemikiran sama Janet. Terus kalau untuk Ekles, mungkin sayang kali lah ya. 1 tahun periode sekarang ini kurang aktif, kurang bergaul. Aku minta maaf juga untuk Ekles. Jarang mengajak dia bergabung, jarang dia ngajak dia untuk ngobrol, bermain sama. Padahal dulu tahun lalu enak kali gitu. Itu kan rapi. Kalau Anju, mak nangis lagi nanti kita ini Chase. Ayolah, kita kali ini emang kontennya agak bersedih-sedih. Kalau Anju, enggak. Karena ini video di tag jam 2:30 pagi. Betul sekali. Ya kalau Anju, Buktinya 221. Anju yang paling baik lah. Kalian aja pun pasti kan ngerasain juga lah. Anju itu yang paling klop lah. Karena awal proker aku pertama kali di luar ya, di luar Kominfo itu sama Anju gitu. Sama Anju sama Mahen yang ngerasain kami itu pernah kalau dulu ya. Mungkin ini pembelajaran lah. Kenapa kami sensitif sama departemen lain. Dulu kami itu pernah sampai kadip sama kadip kami itu dihina gitu. Rapi. Aku, Anju sama Main pernah kami dengar itu dan kami ngelawan gitu. Rapi. Jadi kami pernah ngerasain sakitnya Kominfo itu diinjak-injak. Jadi kalau Anju itu memang is the best gitu. Di Kominfo udah nggak ada lawan. Yang awak dekatnya sama Deo, sama Madan, sama Anju itu kehilangan Anju itu berat kali lah gitu. Apalagi yang dibangun sama Bang Danang, keluarga kami itu nggak ada lawan. Oke, cukup sekian nih pertanyaan buat Kak Samuel. Makasih Kak Samuel, bye. Kami bakalan manggil anak-anak Kominfo yang lain nih buat tagline. Boleh dong. Boleh dong, teman-teman Kominfo-nya masuk. Kominfo Jaya bersama. Kuda Jawa!